Oke, sahabat Raof, di sini sudah ada rangkaian amplifier OCL 150 watt. Ya, ini kita akan menjelaskan satu persatu. Dari sini trafonya. Saya pakai trafo 5 ampere ya. Mereknya Raof ini. Kemarin di video sebelumnya kita bikin sendiri ya. Ya. Oke, di sini ada kiprox-nya ya, dioda jembatan penyarah. Kemudian setelah itu ada elko-nya. Nanti saya jelaskan lebih jelas mengenai bagian ini. Kemudian di sini juga ada power supply. Ini keluarnya 12 volt. Kalau yang ini keluarnya 30 volt CT ya. Untuk amplifier ini 12 volt. Kenapa seperti ini? Karena memang ada rangkaian di sini yang butuh tegangan 12 volt. Seperti USB player ini butuh hanya 12 volt, sehingga power supply yang ini, tone control ini bisa sih, ini dari 12 volt sampai 30 volt juga bisa. Sebenarnya bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa. Ini tone control. Kemudian ini powernya ya, power amplifiernya 150 watt. Yang ini kita butuh power yang besar. Di sini kita set 30 volt CT dengan trafo 5 ampere. Ya, ini cukup untuk sound system rumahan ya. Kebetulan kebutuhannya ini hanya untuk sound system rumahan. Oke, kalau seperti ini sumber utamanya ini berupa ya ini ya, MP3 player ini seperti ini, atau mikrofon misalnya juga bisa. Nah, semuanya mestinya ada sumber arusnya plus minus. Nah, seperti ini plus minus. Kemudian ini outputnya ya, ini antena radio. Nah, ini outputnya ini seperti kita lihat di sini. Nah, kelihatan nggak ini? Jadi ini L output, yang tengah ground, kemudian yang ini R output ya, ini antena. Berarti yang ground ini yang minus ya, ground. Kemudian outputnya kanan kiri. Nah, dari output dari MP3 player ini masuk ke tone controlnya. Tone control itu biasanya di sana ada bass, yang ini ya, bass, treble, balance, dan volume. Nah, kebetulan sudah disambungkan ke sini, bass, treble, balance. Nah, ini balance. Yang ini volumenya di sini. Nanti termasuk ada loudness filter. Nah, ini nggak dipasang sih ya, ini langsung disambung. Otomatis sudah loudness sendiri. Nah, kemudian di sini ada positif negatif juga. Lah, ini kenapa negatifnya kok nggak ada ini? Nah, sebenarnya negatif ini sudah nyambung di kabel output input ini ya. Nah, ini sudah nyambung ya. Output input ini tengahnya sudah ada groundnya. Ini sudah nyambung. Ngambil dari negatif amplifier. Nah, ini dari mana? Ya, yang di sini juga sudah nyambung ini. Nyambung ke ground di sebelah sini. Nah, ini. Nah, ground negatif ini nyambung ke CT trafo. Nah, ini sudah nyambung. Dari ground yang CT sudah nyambung ke power yang 12 volt juga. Nah, sebenarnya ground ini sudah nyambung kemana-mana. Nah, kenapa di plus minusnya nggak kita sambung? Karena supaya tidak terjadi loop ya, loop ground. Ini nanti bikin mendengung ya, gitu. Jadi kita putus. Jadi semuanya di sini arus minusnya itu sudah dapat, sehingga untuk yang plus minus ini kita tidak perlu pasang yang minusnya. Kita tinggal sambungkan yang positif saja supaya tidak terjadi ground loop ya. Nah, ini outputnya 12 volt. Ini ngambil dari sini juga. Ini pakai IC 7812 dan transistor 2N3055. Ya, ini supaya cukup stabil ya. Cukup stabil 12 volt sehingga tidak mendengung. Nah, inputannya ini 15 volt CT. Nah, kelihatan nggak ini? 15, 0, 15. Nah, makanya kita masukkan ke trafo yang 15 di sebelah sini. Nah, kelihatan ya, ini 15 CT 15. Nah, jadi yang 15 kita pakai untuk power supply 12 volt, yang 30 kita pakai untuk power supply. Nah, yang amplifier ini. Nah, seperti itu. Dari tone control ini ada outputnya di sebelah sini ya, ini outnya ya, ground LR, left right kanan kiri, karena ini stereonya. LR masuk ke input dari amplifier di sini ya, power utamanya ini power amplifier. Di sini ada ground L, di sini R. Dari amplifier
diproses, outputnya speaker ya, ini speaker, ini di sini ada tulisannya S, ini speaker. Ini speaker kanan, ini speaker kiri. Nah, kemudian tengahnya ini ground ya, nyambung ke sini ya, ini ke speaker ya. Yang merah ini yang positif speaker, yang hitam ini negatif speaker, kita sambung karena dua-duanya ground. Nah, ini kenapa kita pakai yang 5 ampere dan 30 volt. Nah, perlu kita ketahui watt sama dengan volt atau tegangan dikali ampere ya. Jadi P sama dengan V dikali I. Nah, kita tahu bahwa ampli ini itu 150 watt ya. Nah, kalau 150 watt itu maka trafonya 5 ampere. Di situ voltnya 30 kali trafonya 5 ampere. Sehingga yang terjadi adalah 50 kali 30 kali 5 150 watt. Nah, sehingga kebutuhan dari amplifier itu bisa dicukupi dari ampere dan tegangan dari trafonya ya. Jadi kalau misalnya ampli kita ini 350 watt misalnya ya. Misalnya ampli kita ini powernya ampli 300 watt misalnya, maka kita bisa pakai trafo yang 10 ampere dikali nanti voltnya itu 30 volt. Nah, seperti ini ya, 10 dikali 32. Bagaimana kalau kita punya ampli misalnya pakai yang 400 watt misalnya, 400 watt. Nah, nanti kita bisa pakai trafo 10 ampere nanti, tapi tegangannya 42 volt misalnya, yang biasa ada di trafo itu yang paling tinggi 42 volt, sehingga yang kita dapatkan adalah 10 kali 42 420 watt. Nah, jadi trafo kita cukup untuk mensuplai ampli yang 400 watt. Bagaimana kalau ampli kita ini 400 watt tapi cuma pakai 5 ampere 30 volt gitu. Nah, nanti tidak maksimal ya. Output dari amplinya tidak akan 400 watt ya gitu. Karena nggak kuat trafonya. Nah, ini seperti ini kita bisa lihat trafo 10 ampere. Nah, seperti ini trafo seperti ini maksimal keluarannya karena kanan kiri ini 32 sehingga 64 volt. Ini 10 ampere. 64 kali 10 ampere sehingga trafo ini bisa mensuplai 640 watt. Nah, seperti itu ya perhitungannya. 64 ujung ke ujung ya, 32 10 ampere dikali 64 volt. Nanti yang terjadi adalah 640 watt. Nah, ini kemampuan dari trafo 10 ampere yang ini gitu ya. Jadi menentukan ukuran trafo itu disesuaikan dengan daya amplinya ya. Kebutuhan daya amplinya berapa. Nah, kemudian setelah trafonya kita menentukan kiproknya nih ya, dioda jembatan ini. Mestinya ini lebih besar dari trafonya ya. Kalau trafonya 10 ya kita pakainya 20 atau 30 atau 35, 40 ya, makin besar ya makin aman supaya tidak panas gitu ya. Jangan sampai di bawah dari trafonya. Nah, kalau elko-nya ini sesuai kebutuhan juga ya. Sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan speakernya. Kalau misalnya speakernya itu ya misalnya hanya 12 inch misalnya gitu ya, cukup pakai seperti ini nih, 4700 ini cukup. Tapi kalau misalnya nanti pakai speaker yang besar ya, ini besar. Dan ini juga disesuaikan dengan voltnya ya. Jadi kalau voltnya di sini ini pakai 30 ya pakai 50 volt cukup ya. Kalau ini misalnya 40-an ya pakai yang 60 volt gitu. Nah, seperti itu ya. Kalau nanti pakai speaker yang lebih besar lagi, speaker yang 15 in, 18 in, kita bisa pakai elko-nya yang 10.000 atau 20.000. Nah, itu biar mantap jeduk-jeduk. Nah, ini karena ini hanya untuk rumahan ya, ini kebetulan speakernya hanya seperti ini ya, cukup lah. Hanya pakai 4700 mikro 50 volt. Dan ini juga trafonya juga hanya 5 ampere gitu. Oke, ini untuk masalah power supply ya. Kemudian selanjutnya untuk masalah power amplinya sendiri ya.
amplinya sendiri ini beda-beda ya. Kalau seperti ini kan 150 watt kiri, 150 watt kanan ya. Nah, nanti kalau misalnya ini jengkolannya ini bisa ditambah di double, ini bisa jadi ini 300 kanan 300 kiri. Nah, nanti power OCL ini bisa dimodifikasi ya. Kalau pengen 400 watt bisa ini pakai IC transistor Sanken gitu misalnya, itu bisa jadi itu 400 kanan 400 kiri. Nah, kalau yang ini tone control ini standar ya. Ini tidak banyak yang spesial di sini. Ini hanya ya untuk bass, treble, balance, volume, itu hanya itu saja ya. Isinya nggak banyak yang bisa dipelajari di sini. Oke, untuk selanjutnya kita lihat tentang speakernya ya. Nah, speaker itu ada spesifikasinya. Di sini kita lihat di sini misalnya 80 watt 6 ohm. Nah, ini kalau misalnya ini ampli kita 150, ini pakai seperti ini nggak akan kuat ya, yang jebol speakernya ya. Jadi harus imbang antara power supply dan trafo dan power amplifier ya. Nah, itu harus seimbang ya. Nah, ini kalau kita lihat rangkaiannya tadi ya, di sini misalnya trafonya ini di 300 watt, kemudian amplinya ini power amplinya ini 300, maka speakernya juga harusnya di 300 watt ya, biar linear selasi ya, jangan sampai salah satu lebih besar ya. Nah, ini kalau misalnya speakernya nanti lebih kecil, itu ya nggak akan kuat speakernya ya. Kalau speakernya lebih besar gimana? Nah, kalau speakernya lebih besar nanti power supply-nya nggak kuat atau amplinya yang nggak kuat, seperti itu ya. Nah, contohnya misalnya kita punya dua speaker nih. Ini speaker 1, ini speaker 2, ini speaker 1, speaker 2, masing-masing 100 watt misalnya gitu. 100 watt. Ini kalau dihubungkan dengan ampli, di sini ada amplifier, ini misalnya 8 ohm, ini 8 ohm. Nah, nantinya jadinya akhirnya itu di sini jadinya 200 watt. Dari ini ditambah, kalau seri ya, ini juga ditambah, jadinya ini 16 ohm. Nah, ampli itu standarnya ampli rakitan kita itu bagusnya itu dia itu 4 sampai 8 ohm impedansinya itu. Nah, jadi kalau ini 16 ohm, nah ini tentunya nggak bagus ya, ini jadi pelan nanti suaranya seperti itu. Nah, jadi yang bagus gimana? Ini kalau dua seperti ini mestinya di paralel ya, jadi di paralel. Kalau cuma dua itu mestinya di paralel. Speaker 1, speaker 2 ini tadi 100 watt, 100 watt. Nah, di sini 8 ohm, 8 ohm. Ini di paralel, nah, seperti ini. Sini amplinya. Nah, nanti jadinya ini tetap 200 watt ya, ditambah ya. Totalnya jadinya tetap 200 watt ditambah wattnya ditambah. Tapi ininya impedansinya ini kalau paralel itu ada rumusnya. Jadi 1 per speaker paralel, saya tulis SP paralel gitu. Itu sama dengan 1 per speaker 1 ditambah 1 per speaker 2. Nah, jadi kalau ini nantinya 1 per 8 ditambah 1 per 8. Nah, ini kalau kita balik semuanya jadinya 1 per SP sama dengan 2 per 8 ya, per 8, atau SP nya ini sama dengan SP nya sama dengan 8 per 2 sama dengan 4 ya, 4 ohm ya. Nah, jadinya ini totalnya nanti 200 watt 4 ohm. Nah, ini optimal ya, 4 ohm bisa dipakai ya. Ini kan tadi 4 sampai 8 ohm, jadi 4 ohm bisa dipakai. Nah, itu kalau 2. Oke, bagaimana kalau speakernya ada 4 ya? Ada 4. Ini kalau speaker 4 kita seri seperti ini. Ini 8 ohm, 8 ohm, 8 ohm, 8 ohm, 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt. Nanti jadinya ini 400 watt. Nah, ini kalau kita seri ya. Di sini ada ampli.
400 watt 32 ohm. Nah jadinya seperti itu karena ini ditambah semuanya. Nah ini juga ditambah semuanya. Nah ini sangat tidak optimal ya untuk speaker kita. Nah bagaimana kalau ini di paralel? Jadinya di paralel itu 1 2 3 4 ya, 2 3 4. Nah, itu paralel seperti ini. Sama ya buatnya, ohmnya sama. Di sini ampli. Nah, jadinya gimana? Jadinya nanti buatnya tetap ini ditambah ya. Jadinya tetap 400 watt. Tapi impedansinya itu jadinya impedansi dari speaker paralel itu sama dengan 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 tambah 1/8. Nah gitu, makanya 1 per speaker paralel ini sama dengan 4/8, atau SP nya sama dengan dibalik 8/4 sama dengan 2 ohm. Nah gitu ya. Jadi kalau di paralel 4 kayak gini ya hampir mirip 8 dibagi 4 gitu, 82 ohm. Nah, seperti itu. Nah gimana optimalnya? Nah mestinya tidak di seri atau di paralel, tapi digabung ya, seri dan paralel. Jadi seperti ini. Ini speaker 1, speaker 2, speaker 3, speaker 4. Nah ini di seri, yang ini baru di paralel. Nah ini speaker 1, speaker 2, speaker 3, speaker 4. Ini ke ampli. Nah kalau seperti ini nanti hasil akhirnya tetap 400 watt. Tapi ohmnya ini tadi 8 ohmnya, jadinya ini 8 ditambah 8 ditambah 8 ini 16 di atas, 16 di bawah. Nah kemudian seper SP tadi sama dengan 1/16 ditambah 1/16, atau SP sama dengan 16 dibagi 2. Tadi 2/16 ya, 16 bagi 2 sama dengan 8 ohm. Nah ini optimal ya, 8 ohm ini. Jadi 400 watt 8 ohm dengan 4 yang di seri dan paralel. Kalau tadi yang di sini 2 ohm, di sini 32, ini 8, ini optimal. Nah seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya speakernya 3 ya? Speaker 3. Nah satu seri satu paralel gitulah, biar contohnya adil. Apalagi misalnya impedansinya beda-beda, misalnya di sini misalnya nih 4 ohm, di sini 8 ohm, di sini 6 ohm misalnya gitu, beda-beda. Yang ini di seri, kemudian yang ini di paralel. Nah di sini amplifier. Mestinya nanti seperti yang tadi, amplinya mestinya kalau ini masing-masing 100 watt, mestinya amplinya nanti cari yang 300 watt. Nah seperti itu. Nah gimana ngitungnya? Nah ini totalnya nanti mestinya ini 300 watt ya, karena 3 ditambah semuanya wattnya. Nah yang impedansinya yang seri ini kita tambah, jadi yang atas ini jadinya 12 ohm ya, yang atas ini. Yang bawah ini 6 ohm ya, 6 ohm. Ini 6 ya tadi, 6 ohm. Nah 1 per speaker paralel sama dengan 1 per yang di atas ya, 12 ditambah 1/6 ya. Nah ini kalau dalam ilmu matematika nih penyebutnya ini disamakan dulu. Jadi 1/12 ditambah dikali 2 biar sama bawahnya, per 12 nanti sama dengan 3/12. Nah, jadi 1 per speaker paralelnya 3/12, sehingga speaker paralelnya tinggal dibalik 12/3 atau sama dengan 4 ohm. Nah ini optimal ya. Jadi dengan kombinasi seperti ini 6, 8, 4, hasil akhirnya nanti adalah 4 ohm 300 watt. Nah ini optimal. Nah bagaimana kalau speaker kita itu wattnya berbeda, misalnya gitu, wattnya berbeda atau ya diameternya juga berbeda, terutama wattnya berbeda. Jadi ada yang gede gitu ya, ada yang gede apalagi 18 in misalnya gitu, 18 in, ada yang lebih kecil lagi 12 in misalnya, ada yang kecil
atau Twitter misalnya gitu. Nah kalau wattnya beda-beda ya, di sini 300, di sini cuma 150, apalagi Twitter berapa watt gitu. Nah mestinya nanti masing-masing ini dikasih power ampli masing-masing juga ya, sebaiknya gitu ya. Jadi di sini ada ampli 1 gitu ya. Kalau ini kanan kiri misalnya ya, nanti stereo ini masing-masing ya, ini berarti ampli 1 300 watt, ini kanan kiri misalnya gitu. Yang ini misalnya 150 ya, dikasih ampli yang kedua di sini, ampli 2 ini 150 watt kanan kiri ya, 150 stereo kanan kiri. Nah nanti ya ini boleh pakai ini lagi ampli khusus yang ke Twitter. Nah seperti itu ya. Jadi masing-masing mestinya nanti sesuai dengan beban masing-masing diberi ampli yang berbeda-beda. Nah seperti itu supaya nanti suara itu tidak hancur ya. Jadi kalau speaker besar dikasih treble yang tinggi ya mestinya nggak kuat ya. Twitter dikasih bass ya nggak kuat.